Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, As-Samad. As-Samadu artinya yang maha bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan makna As-Samad dijelaskan oleh para ulama. Makna As-Samad artinya Al-Kamil, zat yang maha sempurna, sempurna dari seluruh sisi dan segi. Dan nama Allah As-Samad ini ada erat kaitan dengan seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifatnya. Jadi semua nama Allah, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya terkait dengan As-Samad. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui, maka pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad sangat sempurna. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad maha sempurna. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maka kita katakan kekayaannya As-Samad sangat sempurna. Sebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu semua terkait kepada As-Samad. Makanya disebutkan oleh turjumanul Quran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya apa itu As-Samad, maka dia mengatakan As-Samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dudihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimul ladzi qad kamula fi azamatihi wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi wal alimu alladzi qad kamula fi ilmihi wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi wa su'dudi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang apa makna As-Samad, maka beliau mengatakan As-Samad adalah Tuhan yang sangat sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan yang sempurna keagungannya, yang lembut dan yang sempurna kelembutannya, dan yang kaya dan yang sempurna kekayaannya, yang perkasa
dan sempurna dalam keperkasaannya, yang berilmu dan yang sempurna keilmuannya, yang hakim, yang sempurna akan hikmahnya. Dialah yang sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kedudukan, dan dialah Allah. Sifat-sifat itu, dan dia, maksudnya dialah Allah, itulah As-Samad. Itulah makna daripada As-Samad. Jadi intinya bahwa secara umum kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah itu As-Samad, maknanya sempurna dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Artinya kalau kita ingin memiliki pengetahuan, maka mintalah pengetahuan kepada As-Samad yang sempurna pengetahuannya. Kalau kita ingin minta kekuasaan, maka mintalah kepada yang samad kekuasaannya, yang sempurna kekuasaannya. Kalau kita minta rizki, minta kesembuhan dan begitu seterusnya, maka mintalah kepada As-Samad yang sempurna akan kekayaannya. Dialah maha bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Itulah makna daripada As-Samad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak paham arti As-Samad, bahwa seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti terjerumus kepada kesyirikan. Ketika orang-orang Nasrani tidak paham makna As-Samad, bahwa kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun lari dari Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada makhluknya, dan mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi tidak paham makna As-Samad, maka mereka pun bergantung kepada selain Allah, maka mereka pun bergantung kepada makhluknya Uzair ibnullah, kata mereka. Ketika orang-orang musyrik Arab tidak paham makna As-Samad, akhirnya mereka pun bergantung kepada selain Allah, maka mereka bergantung kepada Lata, Uzza, Manat, Khubal dan seluruh patung-patung yang disembah kala itu. Ketika orang-orang Majusi tidak paham makna As-Samad, maka mereka bergantung kepada selain Allah, mereka pun bergantung kepada api, karena orang Majusi menyembah api. Atau orang-orang musyrik secara umum, ketika mereka tidak paham As-Samad, apa yang terjadi? Maka mereka bergantung kepada pohon, bergantung kepada gunung, bergantung kepada lautan, bergantung kepada siang dan malam, matahari dan bulan, dan begitu seterusnya. Dan Allah katakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya. Itulah As-Samad. Maka kita wajib memahami kalimat Samad supaya tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu yang ketika itu kemalangan, anaknya sakit parah. Kemudian sang ibu ini membawa anak ini ke hadapan patung. Kemudian dia memanggil-manggil, ya sanam, ya sanam, ishfi waladi. Wahai patung, wahai berhala, sembuhkanlah putraku. Dan dia terus memanggil-manggil, ya sanam, wahai berhala. Tetapi tidak menambah kecuali keparahan penyakitnya. Bukan makin sembuh, makin parah ini penyakit anak ini. Akhirnya kemudian dia saking khusyunya menyebut As-Sanam, terpeleset lidahnya menjadi As-Samad. Harusnya dia menyebut As-Sanam, ya sanam, ya sanam. Entah masalahnya apa, kepeleset lidahnya, dia menyebut ya Samad, ya Samad. Tiba-tiba anaknya sembuh. Jadi malaikat ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb,
Dia tidak pernah menyembah kamu walaupun satu detik sekalipun. Dan dia memanggil-manggil as-sanam, hanya kepeleset lidah menjadi as-samad. Kenapa kau berikan kesembuhan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat ini, hal fil wujudi as-samadu ghairi? Apakah di alam semesta ini ada as-samad selainku? Apakah di alam semesta ini ada tempat bergantung selainku, kata Allah? Maka wanita itu telah menggantungkan kesembuhannya kepadaku, maka aku pun sembuhkan anaknya. Itulah as-samad. Makanya orang yang tidak paham makna samad, pasti dia terjerumus kepada kesyirikan. Karena secara fitrah sebenarnya ikhwatu fiddin, manusia itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta orang-orang musyrik sekalipun. Di zaman Nabi SAW ada seseorang sahabat sebelum masuk Islam, dia penyembah berhala, namanya Husain, ayahanda daripada Imran ibn Husain. Dan dua-duanya sahabat. Imran ibn Husain sahabat, Husain juga sahabat. Dan Husain adalah pembesar dari pembesar-pembesar orang-orang Ansar di zaman itu. Dan dia masih musyrik kala berjumpa dengan Nabi. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Husain ini, ya Husain, kam ilahan ta'bud? Wahai Husain, berapa banyak Tuhan yang kau sembah sebenarnya? Maka Husain mengatakan, sab'atun sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama. Aku menyembah 7 Tuhan, kata. Yang 6 ada di bumi dan yang 1 ada di langit. Lihat bagaimana fikhu dakwah di sini. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan dakwah kepada kita, dakwah yang benar. Rasul tidak langsung mencelanya dan mengatakan, ngapain kamu menyembah Tuhan yang berserak-serak itu, yang banyak-banyak itu, apa manfaatnya? Kamu ini bisa musyrik, bisa sesat dan begitu seterusnya. Tidak. Nabi SAW tetap mendahulukan dialog. Nabi mengatakan kepada Husain dan mengatakan, ya Husain, kalau engkau dalam kondisi takut, kira-kira kau sandarkan ketakutanmu ke yang mana? Ke Tuhan yang 6 yang ada di bumi, atau ke Tuhan yang 1 yang ada di langit yang kau yakini? Maka Husain mengatakan, aku gantungkan kepada yang di langit. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya engkau ada hajat, ada keinginan, engkau berharap keinginan itu dikabulkan, kemana kau harapkan keinginan itu? Ke Tuhan yang 6 yang ada di bumi, ataukah ke yang 1 yang ada di langit yang kau yakini? Dia mengatakan, ya kepada yang 1 yang ada di langit. Seandainya engkau hanya mengarahkan kepada yang di langit rasa takut dan harapmu, apakah Tuhan-Tuhanmu yang ada di bumi mereka akan melawan Tuhan yang ada di atas? Melakukan demo? Dia mengatakan tidak, karena Tuhan yang di atas lebih kuat dibandingkan 6 Tuhan yang di bumi. Kata Rasul, kalau memang demikian, tinggalkan ya Husain Tuhan-Tuhanmu yang ada di bumi, cukup ke yang di langit saja kalau gitu. Karena orang-orang musyrik Arab ini, apabila mereka dalam kondisi susah, mereka mengharap ke yang di atas. Tapi kalau mereka dalam kondisi senang, mulailah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum idza hum musyrikun. Apabila mereka berada di gelombang besar dan mereka berada di atas perahu dan hampir karam dan tenggelam, maka mereka pun berdoa ke yang ada di langit dengan keikhlasan kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan, mereka pula melakukan kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan kepada Husain, sudahlah cukupkan yang di langit saja, ngapain pula menyembah Tuhan yang di bumi? Akhirnya dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Itulah makna as-samad. Nabi mengajarkan kepada Husain agar hanya bergantung kepada Allah, baik dalam kondisi kita takut ataupun dalam kondisi kita berharap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para nabi sudah mencontohkan ketika memahami lafaz as-samad ini.
bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tempat bergantung. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengalami paceklik yang hebat di tengah-tengah Bani Israel, hujan tidak turun, kering, kelontang, tidak ada air yang bisa diminum. Maka mereka pun kemudian dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bergerak ke sebuah tempat yang lapang untuk melakukan salat istisqa, minta hujan. Di tengah jalan Nabi Musa kemudian melihat banyak semut. Tiba-tiba kemudian semut ini menengadahkan tangan-tangan mereka ke langit seolah-olah meminta hujan. Tiba-tiba turun hujan. Musa pun mengatakan kepada Bani Israel, pulanglah kalian, karena teman-teman kalian dari kalangan semut sudah memintakan hujan untuk kita. Itulah As-Samad. Sampai kepada semut-semut bergantung kepada Allah, sampai seluruh ikan-ikan yang ada di lautan bergantung kepada Allah, seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi bergantung kepada Allah, sampai pun kepada para malaikat, manusia dan jinnya, semua bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika di perut ikan, yang secara logika harusnya dia mati, tetapi dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Anda ya Rabb, maha suci Anda ya Rabb, sungguh aku termasuk hambamu yang zalim. Terus Nabi Yunus berzikir dan berdoa seperti ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Yunus dari perut ikan dengan selamat. Itulah Nabi Yunus mengajarkan kepada kita As-Samad, bahwa kita harus bergantung kepada dalam kondisi apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ditimpa penderitaan yang cukup lama, 18 tahun dia sakit. Dia hanya menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, Rabbi inni massaniyadh dhurr wa anta arhamur rahimin. Terus dia mengulang-ulang ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fastajabnalah, kami kabulkan keinginan Ayub, sembuh total penyakitnya, kekayaannya dikembalikan, anak-anaknya dikembalikan, semua musibahnya diganti dengan kebahagiaan. Karena Ayub mengajarkan kepada kita As-Samad, bahwa kita harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran lafaz As-Samad disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, surat yang sangat agung, yang dikatakan Nabi SAW bahwa surah Al-Ikhlas itu sama dengan thuluthul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Satu hari orang musyrik datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sif lana rabbaka ya Muhammad, sifatkan kepada kami Rabb kamu itu siapa, ibnu man, anak siapa dia. Karena di mata orang-orang musyrik itu seperti sesembahan orang-orang Nasrani Isa putra Maryam. Yahudi mengatakan Uzair manusia, ada ayahnya, sehingga kemudian mereka mengatakan ibnu man, Tuhanmu itu anak siapa? Maka Nabi SAW terdiam sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah ilah yang maha bergantung kepadanya segala urusan manusia dan makhluk-makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan dia adalah, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, orang-orang musyrik datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, siflana rabbak, sifatkan Rabbmu. Apakah Rabbmu terbuat dari emas? Apakah Rabbmu terbuat dari perak? Apakah Rabbmu berjasad dari daging dan juga darah? Apakah Rabbmu terbuat dari tanah? Dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini turun 2 kali.
pertama di kota Mekah dan yang kedua di kota Madinah. Dan surah Qul Huwallah inilah yang mencantumkan kalimat As-Samad, Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu. Ketika kata Buraidah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya, di mana doa yang dipanjatkan laki-laki ini adalah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli wa tarhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kata Buraidah ibn Husayb ini, Rasul mendengar ada seorang laki-laki berdoa dalam salatnya dan dia mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu bahwa aku bersaksi engkau adalah Allah dan tidak ada sembahan yang berhak kecuali, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau adalah Ahad yang Maha Esa dan engkau adalah As-Samad, seluruh makhluk bergantung kepadamu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang setara dengan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati aku karena engkau zat yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Begitulah doanya. Dalam doanya menyebut-nyebut kalimat As-Samad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadi laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh demi zatku yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau dia berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan, dan kalau dia meminta dengan nama itu pasti diberi. Lihat As-Samad. Kenapa As-Samad digolongkan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung? Tadi saya sudah katakan di awal, karena seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah bergantung kepada As-Samad. Kalau kita cerita ilmu, maka Allah paling sempurna pengetahuannya. Kalau kita cerita kemampuan, maka Allah yang paling sempurna pengetahuannya. Kalau kita bicara soal kerajaan, maka Allah paling sempurna kerajaannya. Kalau soal kelembutan, Allah lah yang paling sempurna kelembutannya. Sebutkan nama dan sifat bagi Allah, maka ada keterkaitan dengan lafaz As-Samad, karena itu tempat bergantung semua makhluknya. Dan kita tidak mungkin bergantung kepada selain Allah. Siapapun yang bergantung kepada selain As-Samad, maka dia tidak akan dikabulkan doa-doanya dan tidak akan diberi permintaan. Imran ibn Husain satu hari memegang atau menggunakan gelang dari tembaga kuningan. Nabi SAW mengatakan, ya Imran, itu di tanganmu apa tuh? Kata Imran ibn Husain, ini kalung dari kuningan, ini gelang dari kuningan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, untuk apa tuh gelangmu tuh? Dia mengatakan, minal wahina, saya ini punya penyakit lemah wahai Rasul, saya sakit. Mudah-mudahan dengan gelang ini saya bisa sehat, saya bisa kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lempar tuh gelang itu, karena tidak akan menambah kepadamu kecuali hanya kelemahan saja. Wa imitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati dan gelang itu ada di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Karena siapapun yang bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada dukun, bergantung kepada jimat, bergantung pada tangkal, tidak akan dikabulkan permintaannya. Dan siapapun bergantung kepada makhluk, maka dia bergantung kepada yang lemah. Bagaimana kita menggantungkan sesuatu kelemahan kita kepada makhluk yang lemah? Kita bergantung kepada makhluk yang tidak punya kekayaan, kita minta kekayaan tapi bergantung kepada makhluk yang tidak kaya.
Macam mana akan diberi kekayaan itu? Maka bergantunglah kepada zat yang kaya. Satu hari ada anak muda, dia miskin, tidak punya apapun. Dia mendatangi orang kaya. Setiap hari dia datang kepada orang kaya, dan orang kaya ini jenuh juga karena selalu diberi. Lama-lama marah juga dia. Maka ketika dia meminta, karena selalu meminta, akhirnya tidak diberi. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau Allah kita berhenti meminta, Allah murka kepada kita. Kalau kita terus meminta kepada makhluk, makhluk pula murka kepada kita. Akhirnya kemudian dia pun, karena hari itu dia harus makan, sementara sang kaya, orang kaya itu tidak ngasih apapun kepada dia. Terpikirlah dia ingin masuk ke rumah zat yang maha kaya. Masuk ke masjid, rumah zat yang maha kaya, Baitullah. Dia masuk ke masjid, kemudian dia salat, kemudian dia menengadahkan tangan. Lah kebetulan orang kaya yang biasa ngasih akhirnya tidak ngasih karena sering memberi, akhirnya marah karena sering minta. Lewatlah kemudian orang kaya ini di samping masjid itu. Rupanya orang miskin yang hari-hari minta kepada dia sedang menengadahkan tangan ke langit. Dia kira dia sedang mendoakan doa jelek kepada dia karena tidak memberi lagi. Maka dia langsung masuk ke masjid dan mengatakan, ya fulan, cukuplah doamu, katanya. Jangan kau doakan jelek lagi aku, ku kasih separuh hartaku untukmu, katanya. Subhanallah, dia salah kira. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat siapa yang menggerakkan orang kaya ini ngasih separuh hartanya, padahal dia tidak sedang mendoakan doa kezaliman. Dia sedang meminta kepada Allah. Allah yang menggerakkan orang kaya ini ngasih sama dia. Di zaman Nabi SAW, entah kenapa Rasul terlangkahkan kakinya menuju masjid di waktu yang bukan waktu sholat, di waktu duha. Orang lagi sibuk bekerja. Dilihatnya ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang sedang beribadah dalam masjid itu sendirian, tidak ada orang kecuali dia. Dan Nabi SAW mengatakan, sahabat ini namanya Abu Umamah al-Ansari. Kata Nabi SAW, dia mengatakan, ya Aba Umamah, kenapa engkau berada di masjid di waktu yang bukan waktu sholat? Ini waktu orang kerja, waktu duha. Orang yang di ladang ke ladang, orang yang di kantor ke kantor, orang lagi sibuk kerja, kau pula ke masjid. Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun. Rasul, aku bingung, stres karena hutang yang menumpuk dan masalah yang banyak yang ada di kepalaku. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalau kau baca di waktu pagi dan petang, Allah akan hilangkan kegundahanmu dan Allah akan lunasi hutang-hutangmu, katanya. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, sebutkan kalimat-kalimat itu biar ku baca. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umamah, katakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kelemahan dan juga kebakhilan, dari kepengecutan dan kebakhilan, dan dari terkalahkan hutang ataupun budi baik orang. Maka Abu Umamah pun kemudian mengamalkan doa ini. Satu hari dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, adhaba hammi wa qadha anni daini. Ya Rasul, sudah hilang stresku dan hutangku sudah terlunasi. Lihat, Abu Umamah mengajarkan, memang sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi ada syahidnya hadis yang lain, artinya doanya sahih. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana dia mengajarkan kepada Abu Umamah segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau kita stres, minta kepada Allah. Banyak hutang, minta kepada Allah agar dilunasi, gitu maksudnya. Kenapa? Karena Rasul ingin mengajarkan kepada kita, itulah makna samad. Itulah makna as-samad, maha bergantung kepada Allah seluruh makhluk-makhluknya.
Baik, kita akan baca di sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan beliau di sini. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, kita akan petik dulu athar imaniyah, pengaruh keimanan ketika kita memahami makna as-samad. Apa sih pengaruh imannya? Karena ini yang harus kita tangkap ketika kita mempelajari nama dan sifat bagi Allah. Jadi ketika kita mempelajari nama-nama Allah, harus ada pengaruh kepada kehidupan kita. Karena nama Allah itu bukan hanya disebut-sebut saja, tapi juga direnungkan dan ada pengaruh dalam kehidupan kita. Lalu apa pengaruh imannya ketika kita memahami makna as-samad di sini? Yang pertama, al-faza'u ilallah fi kullil hawaij. Hendaklah dalam kondisi apapun kita ini, ketika kita memiliki hajat dan kebutuhan, baik dalam kondisi senang ataupun susah, maka iltijaklah kepada Allah, sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Antum memulai usaha, minta supaya Allah memudahkan usaha antum. Antum pengen harta, minta kepada supaya Allah memudahkan rezeki antum, dan begitu seterusnya. Ingin jodoh, minta kepada Allah. Ingin kesembuhan, minta kepada, dan begitu seterusnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sidqu fil i'timadi 'ala Allah. Ketika kita menggantungkan diri kepada Allah itu harus ada kejujuran. Jujur dalam bergantung kepada Allah, itulah makna daripada tawakal. Kita menyandarkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyandaran dan akhdhu bil asbab, mencari sebab. Berdoa kepada Allah minta kesembuhan, ya berobat. Berdoa kepada Allah ingin punya keturunan, ya menikah. Berdoa ingin kekayaan, ya bekerja. Artinya sidqul i'timad, betul-betul menyandarkan diri kepada Allah, dan juga akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Yang ketiga, istisyarul faqri baina yadayhi. Harus ada perasaan dalam hati kita ketika memaknai makna as-samad di sini, bahwa kita ini fakir, kita ini miskin, kita ini lemah, kita sangat berhajat kepada Zat yang maha kaya, yang maha kuat dan maha kuasa, dan bisa bertindak atas segala apapun atas kehendaknya. Ini yang ketiga, ada perasaan fakir, kemiskinan, bahwa kita ini susah, kita ini lemah, kita ini tidak kuat, dan kita berhajat kepada Allah sebagai sandaran kita. Yang keempat, ad-du'a bismillahis samad. Teruslah berdoa dan menyebut-nyebut as-samad, karena as-samad adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia dan yang sangat agung. Kemudian, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha samad, di mana seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah, dan Allah akan memberikan seluruh hajat-hajat manusia, maka ambillah sifat Allah as-samad ini. Sebagaimana Allah mengabulkan seluruh hajat kita yang kita minta kepada Allah, maka biasakan kita juga mengabulkan hajat-hajat orang yang susah ketika minta tolong kepada kita, supaya kita meniru as-samad. Karena kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlak Allah, tentu dari nama-nama Allah Al-Jamal, nama-nama Allah yang indah. Tapi kalau nama-nama Allah Al-Jalal yang agung, maka kita tidak boleh berakhlak dengan akhlak Allah, tetapi kebalikan daripada akhlak Allah. Seperti Allah itu mutakabbir, sombong, jangan niru sombong, tapi nirulah kebalikannya, tawadhu, rendah diri, rendah hati. Ketika Allah dikatakan Al-Khaliq, jangan meniru Allah, tapi kita ini makhluk. Itu kalau sifat-sifat jalalah yang sifatnya keagungan. Tapi kalau sifat-sifat jamalah yang sifatnya keindahan, maka kita harus meniru sifat keindahan Allah. Samad, tempat bergantung Allah, memberikan hajatnya, maka kita pun kalau ada orang berhajat kepada kita, meminta pertolongan kepada kita, kita berikan pertolongan. Itu diantara faedah makna as-samad. Taib. Di sini mu'alif hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa nama ini disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sini kalimat samad. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malamnya?
Sahabat mengatakan, Rasul, mana sanggup kami setiap malam membaca sepertiga Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahul wahidus samadu thuluthul Quran. Allah adalah yang Maha Esa dan As-Samad. Surat yang mengandung hal ini, maksudnya surah Al-Ikhlas, merupakan sepertiga Al-Quran. Artinya kalau kita membaca Al-Ikhlas satu kali, berarti pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dua kali, 2/3 Al-Quran. Kalau 3 kali, hatam antum Al-Quran. Kan bisa antum baca Qul Huwallahu 3 kali. Berarti setiap malam antum hataman. Karena satu surah sepertiga Al-Quran kan itu. Adapun makna As-Samad adalah Tuhan yang agung, yang sempurna dalam ilmu, sempurna dalam hikmah dan kelembutan, sempurna dalam kekuasaan dan kemuliaan dan keagungannya, serta semua sifat-sifatnya sempurna. Dia adalah yang luas, dia adalah yang agung sifatnya, yang selalu dibutuhkan oleh semua makhluk dalam segala urusan mereka. Mereka tidak memiliki Rabb selainnya, tidak ada tempat untuk mereka menuju dan berlindung kecuali hanya kepadanya dalam memperbaiki urusan mereka di dunia dan dalam urusan agama mereka, maksudnya di akhirat. Artinya bahwa kebergantungan kita kepada Allah itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau seandainya di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan, bukan berarti Allah sama sekali tidak kabulkan, tidak. Pasti Allah akan kabulkan, tapi Allah tunda pengabulannya. Siapa tahu ini merupakan pengangkat derajat kita di surga. Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun, Masyitah, ketahuan keimanannya ketika dia mengambil sisir dan mengatakan Bismillah. Kemudian anak putri Fir'aun mengatakan, apakah Allah itu bapakku? Kata Masyitah, bukan, Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, marah ini putri Fir'aun, dilaporin sama Fir'aun. Fir'aun marah, disuruh murtad, Masyitah tak mau. Akhirnya diletakkan di sebuah penggorengan. Anaknya dimasukkan satu-satu kepada penggorengan itu. 5 anaknya masuk semua. Yang terakhir, yang kelima, anak bayinya, sempat menggoncangkan keimanannya. Hampir-hampir Masyitah menyembah Fir'aun, tapi anaknya mengajarkan kalimat As-Samad kepada Masyitah, bahwa tepat bergantung kepada Allah, dan mengatakan, lemparkan jasadmu ya ummah, fa innaki alal haqq, karena engkau di atas kebenaran. Kita akan berjumpa di surga. Akhirnya dia mati semuanya. Pertanyaannya, Masyitah meninggal dunia. Yang membakar Masyitah juga Fir'aun meninggal dunia. Di mana keduanya? Fir'aun di neraka Jahannam, Masyitah di surga. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian dia mencium wangi, teramat wangi dalam surga. Kata Rasul, ini wangi-wangiannya siapa ini? Maka Jibril mengatakan, itu wangi-wangian Masyitatu ibnatu Fir'aun. Lihat, Bilal ibn Rabah disiksa oleh Sumayyah ibn Khalaf. Dua-duanya meninggal. Di mana Umayyah dan di mana Bilal? Bilal sudah, Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, jangan lagi orang yang sandalnya pun di surga. Sampai Rasul cemburu kepada Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khasataka fil jannah, madza tasna? Bilal, aku mendengar loh suara terompamu di surga, apa yang kau lakukan? Bilal mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, ilni, kecuali kata Bilal, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad sallaitu rak'ataini. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat salat wudu. Di mana Bilal di surga, di mana Umayyah di neraka. Ya. Begitulah Allah tempat bergantung. Maka siapapun yang bergantung kepada Allah, minta dunia ataupun akhirat, maka Allah akan beri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan yang sempurna dalam keagungannya, yang lembut dan yang sempurna kelembutannya, yang kaya dan yang sempurna kekayaannya, yang perkasa dan yang sempurna kemuliaannya, yang berilmu dan yang sempurna keilmuannya,
yang hakim, yang sempurna hikmahnya. Dialah Allah yang sempurna segala-galanya. Makanya kalau kita meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Minta kekuasaan, minta kepada Allah. Qulillah tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan. Betapa banyak orang-orang yang kemarin tahun politik kan, caleg-caleg itu, ada yang jual mobil, ada yang jual rumah, ada yang jual tanah, berharap dia menjadi nyalek, ya? Keterima? Tidak juga. Banyak yang ketolak. Akhirnya apa? Rumah sakit jiwa nunggu mereka. Stres. Ada yang diambil lagi papingnya, diambil lagi amplopnya, semua diambil lagi karena nggak jadi. Karena bersandar kepada manusia kan, dengan bang fajarnya itu, dengan serangan fajarnya itu. Bersandar dengan serangan fajar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, bersandar kepada Allah. Allah yang berikan kekuasaan, Allah yang mencabutnya. Bahkan ada orang yang enggak kampanye sana sini jadi pula. Gitu ya. Allah yang kasih. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Masyarul muslimin yang dimuliakan, kekuasaan itu cuma dua. Ima kekuasaan yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan kekuasaan dengan kematian kita. Makanya As-Samad adalah mengajarkan kepada kita, hajat apapun kepada kita, mau kemuliaan, mau jabatan, mau pangkat, mau harta, mau kesembuhan, mau jodoh, mau anak, mau apa saja, maka Allah lah tempat bergantung. Itulah As-Samad yang dimaksud dalam nama Allah As-Samad di sini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini disebutkan, beliau menjelaskan bahwa maknanya menunjukkan, maksudnya di sini, oleh karena itulah banyak ungkapan para salaf dalam mentafsirkan nama ini. Di antara mereka ada yang mengatakan As-Samad lah zat yang tidak memiliki rongga, tidak makan, tidak minum. Di antara mereka ada pula yang mengatakan dia zat yang kepadanya semua makhluk membutuhkannya. Di antara mereka ada yang mengatakan dialah zat yang tidak keluar darinya satu apapun, yaitu tidak ada yang keluar darinya seorang pun dari manusia. Di antara mereka juga ada yang mengatakan dia adalah Tuhan yang sempurna kedudukannya. Di antara mereka ada yang mengatakan dialah zat yang tidak seorang pun ada di atasnya. Artinya makna As-Samad ini banyak, tapi intinya As-Samad adalah kesempurnaan Allah dari nama-nama dan sifatnya, di mana seluruh makhluk tidak ada yang bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Antum bisa baca sendiri ya secara khulasah. Tadi saya sudah jelaskan. Insyaallah kalau antum baca akan paham ya. Baik, sampai di sini ikhwatu fillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebetulan saya ada kajian di Hazanah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka